Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Semoga baik ya, dan tetaplah penuh semangat di dalam cinta kasih Tuhan kita. Sebelum kita melanjutkan aktivitas, marilah kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita, sehingga firman Tuhan leluasa menuntun dan mengajar serta memberi hikmat kepada kita untuk dapat melakukan segala aktivitas kita di dalam takut akan Tuhan. Marilah kita berdoa. Segala puji dan syukur kepadamu Tuhan, untuk kasih setiamu menyertai hidup kami sepanjang hari-hari yang telah kami lewati dan sampai hari ini. Sebagaimana hari yang telah kami lalui, kami percaya hari ini dan di hari-hari ke depan Tuhan akan selalu menyertai kami. Berkatilah kami Tuhan sepanjang hari ini dalam segala pekerjaan kami. Kiranya Tuhan menolong kami. Dan biarlah kami selalu dimampukan untuk melakukan semua pekerjaan kami di dalam takut akan Tuhan. Kami mau belajar di dalam firman-Mu. Kiranya Tuhan memampukan kami untuk mengerti firman-Mu dengan baik. Dan tentu kami pun dimampukan untuk menjadi pelaku firman yang setia. Berfirmanlah Engkau ya Bapa, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak HKBP Sabtu 13 Juli 2024 tertulis dalam kitab Kejadian 37 ayat 22. Dalam bahasa Batak, Sada Musa tulu pulupi itu ayat 22. Demikianlah dikatakan. Akubni ninna si Ruben madok nasida. Unang duruson hamu mudar, dabu hamu ibana tagonan tu godung. Na di halongonanon, unang mangunai tangan hamu tu ibana. Alai, naing paluaon na ibana sian tangan nasida. Asa di paulak ibana tu amana. Lagi kata Ruben kepada mereka, janganlah tumpahkan darah, lemparkanlah dia ke dalam sumur yang ada di padang gurun ini. Tetapi janganlah apa-apakan dia. Maksudnya, hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka yang membawanya kembali kepada ayahnya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Kita tidak dapat menyenangkan semua orang, atau sebaik-baiknya seseorang, pasti ada saja yang tidak menyukainya. Tetapi sebaliknya, seburuk-buruknya sifat seseorang, ada saja yang mendukungnya. Saudara-saudara, di dalam situasi ini, kalau kita tidak bisa menyenangkan semua orang, kenapa kita harus memaksakan diri? Tidak penting berapa orang yang senang dengan perbuatan kita, tetapi yang penting adalah bagaimana Tuhan senang dengan sikap hidup kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu kisah Yusuf bukan? Yusuf adalah seorang yang taat, anak yang baik bagi ayahnya, dan juga saudara yang baik bagi saudara-saudaranya. Karena kebaikan hati Yusuf, dia sangat disayangi oleh ayahnya. Rasa sayang ayahnya lah yang membuat hati saudara-saudaranya cemburu, dan mereka berniat hendak membuang Yusuf atau hendak membunuh Yusuf. Perencanaan saudara-saudara Yusuf berhasil. Mereka membuang Yusuf dan bermaksud hendak membunuhnya. Saudara, apa yang mau kita pelajari secara khusus dari renungan kita pada hari ini? Ruben, saudara Yusuf, masih punya cinta kasih. Dia masih menyayangi Yusuf sehingga dia berencana untuk membujuk saudara-saudaranya
hanya membuang Yusuf ke dalam sumur. Karena di dalam rencana hatinya, nanti setelah mereka pergi, maka Ruben akan kembali. Saudaraku, di dalam kehidupan kita, saya katakan tadi, tidak semua orang dapat kita senangkan. Tidak semua orang senang dengan perbuatan kita. Tetapi yakinlah, di dalam kehidupan ini, jika kita terus berbuat baik, jika kita terus menjalani hari-hari kita di dalam Tuhan, Tuhan tidak akan pernah tinggal diam. Dia akan memakai apa saja, cara bagaimana saja untuk menolong kita. Dalam situasi ini, Tuhan memakai Ruben, sekalipun rencana Ruben tidak berhasil. Tetapi cara Tuhan lebih dahsyat lagi. Ketika Yusuf dijual kepada orang Kastim, itulah jalannya Yusuf masuk ke Mesir. Dan di dalam perjalanan kehidupan Yusuf pun, Allah bekerja. Sehingga Yusuf dipakai melakukan perkara besar, mengerjakan misi Allah di dalam kehidupan bangsa Israel. Kita tahu bukan sejarah bangsa Israel, bagaimana mereka sampai di Mesir, bagaimana mereka keluar dari Mesir. Lihatlah saudara, dari kisah ini kita mau belajar bahwasanya ketika kita berbuat baik, ketika kita hidup di dalam Tuhan, selalu ada cara, selalu ada jalan Tuhan untuk menolong kita. Pada saat ini, di situasi Yusuf ini, Tuhan masih menggerakkan hati Ruben untuk berbelas kasih kepada saudaranya Yusuf. Hari ini kita merenung, apakah kita masih punya belas kasih? Masih adakah cinta kasih di hatimu? Atau kita cuek, kita tidak peduli dengan keadaan orang lain? Atau sebaliknya, orang lain tidak peduli dengan keadaan kita? Hari ini kita belajar dari firman Tuhan untuk tetap menaruh cinta kasih di dalam hati kita, dan kita mau dipakai sebagai alat Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan di tengah-tengah kehidupan. Saudara, jangan pernah berhenti berbuat baik ya. Jangan pernah berhenti mencintai Tuhan dalam hidupmu. Lihatlah, pekerjaan Tuhan dahsyat. Pekerjaan Tuhan besar, luar biasa, melebihi dari ekspektasi kita. Segala sesuatu yang kita pikirkan, segala sesuatu yang kita harapkan akan diberikan, bahkan melebihi dari yang kita pinta, jika kita percaya hanya kepada Tuhan. Jadikan dirimu sebagai alat cinta kasih Tuhan, dan biarlah cinta kasih Tuhan selalu nyata di tengah-tengah kehidupan kita. Kiranya Tuhan menolong dan memampukan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Tuhan, betapa baiknya Engkau selalu menyertai hidup kami. Banyak cara Tuhan pakai untuk menolong kami dalam segala kehidupan kami. Dan kami mau tetap percaya dalam perjalanan hidup kami pun Engkau tetap ada dan terus menyertai dan menolong kami. Hari ini kami menyerahkan seluruh kehidupan, segala pekerjaan kami. Kiranya Tuhan menolong dan memampukan kami untuk melakukannya di dalam takut akan Tuhan. Sehingga setiap pekerjaan kami dapat berbuah dan kami boleh menikmati buah baik melalui pekerjaan kami. Dan di dalam kehidupan kami pun boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang bergumul, yang sedang berduka cita. Engkaulah yang memberi kekuatan dan penghiburan. Secara khusus kami berdoa bagi mereka yang terus mengharapkan pertolongan kasih Tuhan, untuk mereka boleh sembuh dari sakit penyakitnya. Hari ini kami tetap memohon belas kasih-Mu. Kiranya Tuhan memulihkan, Tuhan menyembuhkan saudara-saudara kami. Apapun penderitaan mereka, kuatkanlah hatinya untuk tetap percaya hanya di dalam Tuhan saja kekuatan, kepulihan yang sempurna. Sembuhkanlah mereka di dalam kasih-Mu. Biarlah mereka tetap bersuka cita menjalani hari-hari kehidupannya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami. Di dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus,
kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.